Halo, kembali lagi di BYU Channel. Hari ini gue mau sharing tentang cara yang aman dan cepat belanja di Tokopedia. Jadi selama ini, gue sama bini gue, 90% kebutuhan rumah tangga gue mungkin, gue selalu beli dari Tokopedia. Dan selama ini, gue selalu dapet seller dan harga yang terbaik menurut gue. Hampir semua barang yang ada di rumah gue beli dari Tokopedia. Mulai dari peralatan masak, kebutuhan sehari-hari, TV, kulkas, dan seterusnya, semuanya gue beli di Tokopedia. Gue mau sharing ke lu semua cara yang gue pakai sehingga lu bisa belanja di Tokopedia dengan aman dan cepat. Gue juga seller di Tokopedia, makanya gue tahu dari dua sisi. Dari sisi penjual, dari seller, dan juga dari sisi pembelinya. Oke, pertama adalah kata kunci atau keyword yang lu masukin ke dalam pencarian di Tokopedia. Karena ada jutaan barang yang ada di Tokopedia dijual oleh berbagai macam toko yang kita sendiri nggak tahu reputasinya seperti apa, bagus atau tidak. Gue kasih contoh nih, misalnya lu mau cari beras. Kalau lu masukin keyword beras, langsung akan keluar kurang lebih 439.000 yang dijual oleh berbagai macam seller. Jadi lu bayangin, akan makan waktu berhari-hari mungkin untuk nyortir satu persatu. Pertama adalah kita harus spesifikkan dulu keywordnya. Beras adalah kata yang umum. Semakin spesifik kata kuncinya, pilihannya akan semakin sedikit. Misalnya, gue tambahin kata beras dengan 5 kilo, karena gue butuh kemasan 5 kilo. Tapi ternyata masih muncul 23.000 lagi barang yang ada di Tokopedia. Nggak mungkin dong lu pilih semuanya satu persatu. Sekarang kita harus tambahin lagi, misalnya gue tambahin lagi dengan kata pandan wangi. Setelah gue tambahin dengan kata pandan wangi, tinggal 1.229 barang. Masih banyak bukan? Berikutnya adalah kita filter. Ada tombol filter di situ. Kita bisa filter di situ. Misalnya, karena gue butuh barang yang cepet, otomatis gue cari yang lokasinya ada di DKI Jakarta, karena gue domisili di sini. Kemudian gue juga maunya dikirim sekarang juga. Makanya gue cari lagi toko yang bisa ngirim instan kurir, pakai Grab atau Gojek misalnya. Dan lu bisa nambahin filter yang lainnya. Misalnya, lu tambahin warna. Tapi karena ini beras, kayaknya nggak mungkin lu nyari beras warna hijau atau warna kuning. Sehingga akhirnya tinggal 268 barang. Dan jangan lupa, kalau lu perhatiin, di situ ada iklan. Muncul paling atas biasanya. Ada tulisannya ad. Agak berbayang kecil di sudut kanan. Nggak kelihatan kalau sekilas. Itu adalah iklan. Jadi dari 268 seller itu, gua sort lagi berdasarkan ulasan. Maka secara otomatis ulasan yang paling banyak ada yang paling atas. Ulasannya positif semua apa negatif semua, itu yang harus kita cek. Tapi paling nggak, semakin banyak di review sama orang atau diulas sama orang, logikanya berarti penjualannya cukup banyak. Nah, terus gua pilih mulai dari yang paling atas. Contohnya ada beras merek BMW. Pertama, gua langsung kasih I love you, gambar hati, supaya masuk ke wishlist gua. Jadi gua nggak lupa. Nanti kalau udah dibuka, baliknya lupa yang mana tadi kita lihat. Kemudian yang kedua, gue lihat reviewnya, gue baca, paling nggak gue lihat komen-komennya, positif, negatif, dan seterusnya. Lu tidak harus mencari yang komennya positif terus, pasti akan susah ketemunya. Pilihan lu akan semakin mengerucut. Terus lu lihat lagi yang urutan kedua dan ketiga dan seterusnya, supaya lu bisa bandingin juga reviewnya seperti apa. Kalau lu udah dapet nih toko yang menurut lu oke, dari pilihan 1, 2, 3, lu tanyain. Pertama tanyain stoknya ada nggak. Yang kedua lu tanyain bisa dikirim hari ini nggak. Dan lu tulis semua itu di diskusi supaya bisa dibaca sama orang banyak. Sehingga paling nggak sellernya akan mikir kalau dia mau jawab yang aneh-aneh kan. Nah lu tanya jangan cuma satu toko. Lu tanya kedua, 3 toko, dan lu lihat, lu perhatiin mana yang responnya paling cepat. Biasanya seller yang cepat balesnya berarti dia perhatikan kepuasan pelanggan. Setelah itu barulah lu mulailah transaksi seperti biasa. Gue udah melakukan ini bertahun-tahun. Pernah sih kejadian ada komplain, tapi kejadiannya mungkin 1 berbanding 100 pembelian misalnya. Kalaupun lu ada komplain, jangan khawatir. Ada pusat resolusi, pusat bantuan yang bisa membantu lu. Jadi jangan khawatir, kalau lu udah komplain ke pusat bantuan terus sellernya nggak kooperatif, Tokopedia akan balikin duitnya ke lu dan barangnya bisa lu simpen juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, nyalakan lonceng, pokoknya semuanya. Sampai jumpa di tips berikutnya. See you!